Waduh, sepertinya kalian tuh pada suka sama manga yang satu ini ya. Ya gue tahu sih kalian tuh gak minat sama kisah romansanya, tapi ya kalian tuh suka sama Momi Ayakonya. Ya jujur aja dah, gue tahu anjir. Ya, jadi sesuai request ya kan, kali ini gue tuh bakal ngelanjutin cerita mengenai manga Musume no Janakute Watashi Mama ga Suki Nano cuy. Dan ya sebelum lanjut ya kan, gue saranin kalian tuh buat nonton part 1 biar ceritanya itu nyambung. Karena ya kagak logis kalau sama kalian tuh nonton part 2 nya dulu abis itu part 1. Kocak nanti cuy ceritanya. So ya, jadi kencangin sabuk pengamannya dan kita langsung aja gaskan ke pembahasan manganya cuy. Jadi ya setelah sebelumnya si Ayako itu udah nyatain perasaannya dan si Takumi itu juga udah bilang kalau dia tuh bakal menanti si Ayako menyukai dirinya. Di sini gitu cuy, sebenarnya mereka itu masih belum menjalin hubungan. Tapi ya setidaknya kan udah ada lampu hijau yang menandakan si betina babon ini itu udah sadar mengenai perasaannya kepada si Takumi. Ya karena ya di sini perjuangan si Takumi buat mendapatkan mamah muda yang satu ini itu pasti bakalan panjang banget cuy. Ya, cerita berlanjut cuy. Di pagi hari ini si Mio itu menyadari kalau mamanya itu tingkahnya beda banget kayak kemarin, yang galau banget kan gara-gara ditinggalin sama si Takumi. Tapi ya seperti yang lu lihat ya kan, pagi-pagi dia tuh udah pasang senyuman kayak orang yang lagi kasmaran. Bahkan si Mio itu sampai dibikinin bekal yang bermotif beruang gitu anjir. Dan ya sesuai tebakan kalian ya kan, si Ayako yang lagi kasmaran ini beneran salting waktu si Takumi itu datang ke rumahnya buat ngejemput si Mio cuy. Ya buset lah kata gue di sini anjir, sampai malu-malu gitu mukanya. Gue suka banget lihat mukanya si Ayako yang malu-malu gini anjir. Nah lanjut lagi cuy, setelah si Mio itu berangkat sekolah ya kan, si Ayako itu yang lagi santai-santai di rumah, dia tuh nerima pesan dari si Takumi yang bilang kalau seumpama ya kan, si Takumi itu nanyain apakah si Ayako itu punya waktu luang di waktu hari libur. Dan si Takumi itu juga bilang kalau seumpama emang ada waktu, boleh gak nih aku ajak jalan-jalan keluar. Yang artinya apa? Ya udah jelas banget ini tuh merupakan ajakan ngedate bareng buat si Ayako cuy. Ya sontak ya si Ayako itu kaget di sini karena ya dia itu kagak pernah punya pengalaman ngedate bareng sama seorang cowok. Begitupun si Takumi cuy yang hanya mengagumi si Ayako sebagai seorang wanita selama 10 tahun itu pun juga kagak pernah punya pengalaman ngedate cuy. Makanya dia itu minta saran ke temen ceweknya yang seorang crossdresser kemarin. Cuman ya karena temennya itu kagak punya pengalaman ngedate bareng sama seorang tante-tante ya kan, dia tuh juga nyaranin si Takumi mending ya dia tuh ngelakuin apa yang dia bisa aja dan kagak usah maksain diri. Singkat cerita itu cuy, waktu hari itu udah berganti di sore hari. Di momen ini si Mio itu tiba-tiba baru balik dari sekolah dan dia itu langsung ngegoda mamanya apakah dia itu sedang diajak ngedate sama si Takumi cuy. Ya sontak si Ayako tuh kaget anjir di sini. Nih bocah itu tahu dari mana gitu ya kan? Dan ternyata itu si Mio itu tahu karena dia itu ngintip isi HP-nya si Takumi cuy. Ya di momen ini sih aslinya si Ayako itu digodain abis-abisan sama si Mio anjir. Karena ya waktu diajak ngedate lewat pesan ya kan yang ditulis sama si Takumi yang panjang lebar banget itu, si Ayako itu cuman ngebalas dengan jawaban iya doang. Ya di sini Ayako tuh malunya bukan main anjir karena ya balik lagi meskipun si Ayako tuh udah berumur 34 tahun dia tuh kagak punya pengalaman sama satu cowok manapun cuy. Ya di sini si Ayako tuh ya cuman menang tuanya aja tapi aslinya tuh polos banget sumpah. Nih gue yakin ya kan kalau semua si Ayako tuh dipuji sama cowok yang kagak dia kenal pasti si Ayako tuh bisa salting mulu anjir. Kan gawat banget anjir kalau sama dia tuh digarap sama cowok itu. Karena ya gara-gara ngedate ini aja ya kan, si Ayako itu udah mikirin hal-hal yang kagak senonoh. Makanya gue bisa bilang kayak tadi anjir. Kan ya seperti yang gue bilang pada video sebelumnya ya kan, kalau seumpama seumuran Ayako yang belum punya pasangan itu pikirannya isinya cabul semua anjir. Tapi ya lu pada kagak percaya ke omongan gue. Dan gue bakalan buktiin pada konten ini gitu cuy. Dan ya gitu kan, gara-gara kegalauan ini ya kan, si Ayako itu juga sempetin nanyain ke temen kerjanya cuy. Tapi ya temen kerjanya itu cuman bilang ya tenang aja sih, karena ya yang memulai kencan ini itu bukan kamu tapi si cowok. Jadi ya ikutin aja alurnya, karena ya menurutnya ya kan kalau semua dia itu emang cinta sama si Ayako ya diem doang pasti si Ayako itu bakalan dideketin sama cowok itu. Ya intinya sih di sini meskipun si Ayako tuh kagak ngelakuin apa-apa, si cowok itu bakalan full effort demi si Ayako cuy. Tapi ya tetap aja ya kan, karena si Ayako tuh kagak punya pengalaman lagi di sini ya kan, meskipun dinasihatin ya tetap aja saran itu ya kagak nyambung ke Ayako. Sampai ya gara-gara hal ini itu ngebikin saya kok ngehalu di kamar tentang hal apa yang bakalan dilakuin sama si Takumi cuy. Ya mulai dari diajak jalan-jalan ya kan, sampai ngerasain dipeluk Takumi dari belakang, dan ya sedikit ngedrama kalau semua dia itu bukan wanita murahan yang mau ngelakuin skidi papap di kencan pertamanya. Apa ya seperti yang kalian sangka ya kan, kalau seumpama ini semua itu cumanlah kehaluannya si Ayako di kamar yang lagi kebawa ke alam mimpi cuy. Ya itu ya di sini si Ayako itu ketiduran pada saat lagi ngehalu sampai kehaluannya itu
kebawa ke mimpinya sendiri anjir. Bahkan ya dia itu sampai dibangunin sama si Miu cuy. Dan ya gitu, di pagi harinya ya kan, di momen hari dia itu bakal ngelakuin kencan bareng sama si Takumi. Si Ayako itu dapat kabar kalau seumpama ya kan si Takumi itu kagak bisa ngedate bareng si Ayako. Bukan karena dilarang sama orang tuanya ya kan, tapi karena si Ayako itu dapat kabar si Takumi lagi kena demam cuy. Wah bangke lah kata gue di sini ya kan. Kita udah dibawa baper sampai ke sini tapi malah diplot twist sama si autornya anjir. Emang kampret si autornya sih kata gue di sini. Ya jadi ya setelah mendengar kalau semua kencan mereka itu gagal ya kan, di sini ya sebenarnya yang paling kecewa itu bukan si Ayako tapi si Miu anjir. Ya kan hal ini tuh udah ngebikin mamanya tuh seneng ya kan, tapi kenapa tiba-tiba batal aja gitu. Tapi ya di sini si Ayako yang udah dewasa ini ya kan, itu dia bilang ke Miu cuy kalau semua ini tuh bukan sesuatu hal yang bisa direncanakan. Tapi ya waktu dia tuh bilang kayak begini, dia tuh sebenarnya kegirangan anjir. Karena ya si Ayako itu habis terima pesan permohonan maaf dari si Takumi yang panjang banget gitu cuy ceritanya. Makanya dia tuh kayak ya udah sih biarin aja si Takumi sakit ya kan, aku maafin deh. Ya ini sih kayak gitu. Nah singkat cerita ya kan, pada saat si Takumi itu juga lagi sakit, di sini si Ayako itu nyuruh si Miu cuy buat ngejenguk si Takumi di rumahnya. Namun ya di sini si Miu itu menolak karena dia tuh pengen main sama temennya. Dan si Miu itu juga bilang kalau semua si Takumi itu bakalan lebih senang kalau dia itu yang ngejenguknya itu bukanlah dia tapi si Ayako cuy. Ya meskipun di sini si Ayako tuh sebenarnya kagak punya keberanian buat mampir, cuman ya karena ibunya si Takumi itu bilang dia itu lagi keluar, jadi ya si Ayako ya ngeyain aja dan setuju kalau semua dia itu bakalan ngejenguk si Takumi cuy. Panel cerita berganti cuy. Di sini kita itu udah dilatih sama si Takumi kecil yang lagi kebingungan di sebuah antah berantah yang gua kagak tahu. Dan tiba-tiba ya kan waktu lu slide aja panel ya, tiba-tiba si Takumi itu ditabrak sama gumpalan yang siapa menyangka itu merupakan gumpalan opainya si Ayako. Mana dia pakai baju Santa Claus anjir. Lupa gua heran di sini sih. Ya seperti dugaan kalian cuy, ternyata si Takumi di sini itu lagi mengigau. Namun ya untung aja ya kan, mengigaunya dia itu kagak cuma sekedar kehaluan semata, karena di hadapannya dia itu udah muncul sosoknya si Ayako. Ya sontak di sini sih si Takumi itu kaget dan salting cuy, karena disamperin sama cewek yang dia sukai. Ya sontak ya karena ngeliat si Ayako ya dia itu langsung minta maaf karena gara-gara dia yang tiba-tiba sakit ya kan, acara kencan pertama mereka itu gagal cuy. Dan di situ si Takumi itu ngeberin alasan gitu cuy, bahwa dia itu tiba-tiba jatuh sakit karena dia itu mikirin rencana hal yang bakalan dia lakuin buat kencan bareng si Ayako. Terutama ya dia itu pengen ngejemput si Ayako pakai mobil yang dia sewa. Ya gue paham di sini sih ya kan, demi ngebahagiain cewek yang ngebikin kita jatuh cinta pada pandangan pertama itu rasanya beda sama rasa pada saat kita itu udah punya pacar yang ketiga kalinya. Karena apa ya udah jelas banget, karena cewek yang pertama itu munculin perasaan cinta itu kayak apa bentuknya. Yang ketiga ya gak tahu dah anjir, gua jomblo cok. Lu dan ya sontak gitu ya kan, setelah mendengar alasan dari si Takumi tadi, si Ayako itu malu-malu itu cuy, dan sedikit terharu sama effortnya si Takumi. Ya lu bisa lihat aja wajahnya si Ayako anjir. Ya gua sih di sini bingung ngejelasinnya karena ya mereka tuh lagi kasmaran juga. Dan gua lagi kebaperan di sini anjir. Kok bisa? Wah gak tahu dah. Ya intinya di sini sih si Ayako itu masih bersedia gitu cuy buat menunggu si Takumi untuk sembuh terlebih dahulu dan ngelakuin kencan setelah itu. Ya intinya gambate lah kata gua. Nah panel cerita berganti cuy. Di momen ini si Ayako itu nyempetin diri buat ngebikin bubur buat si Takumi. Namun ya dia itu kebablasan sampai ya nyuapin si Takumi. Ya meskipun malu-malu ya kan, tapi ya menurut si Takumi bubur buatan si Ayako itu enak banget. Karena ya di sini si Ayako tuh kebablasan karena ya dia mikir kalau dia tuh lagi nyuapin kayak Miu. Padahal aslinya itu di depan dia adalah cowok yang dia sukai. Nah singkat cerita itu cuy, di sini si Ayako tuh nginget sesuatu kalau pas waktu Takumi itu lagi ngigau tadi, dia tuh sempet manggil Mama Ayako. Padahal ya dia tuh biasanya manggilnya tuh Ayako-san. Ya di situ ya dia tuh bertanya kan ke Takumi ngapain dia itu ngigau dan manggil dia kayak begituan. Dan di situ si Ayako itu bilang kalau semua itu dia lagi ngeliat si Ayako yang pakai baju Santa Claus. Ya buset lah anjir kata gue di sini kan, itu berani banget dia bilang kayak gitu cok. Karena ya ibaratnya lu yang suka haluin cewek kan, tiba-tiba lu kagak mungkin bakalan ngomong kalau sama lu pernah kayak begitu sama ceweknya kan, kagak mungkin. Ya refleks ya aku yang lagi malu-malu di situ itu sampai mukulin bantalnya ke Takumi coy. Dan di situ si Takumi itu malah nambahin lagi, bukannya dia tuh diem doang tapi dia tuh malah nambahin. Ya mungkin kehaluannya dia tadi itu dikarenakan di masa lalu ya kan, dia tuh pernah ngeliat dada telanjangnya si Ayako di kamar mandi waktu mereka tuh lagi mandi bareng cuy.
Dan ya di situ ya kan si Takumi yang lagi malu-malu juga itu ngungkapin gitu cuy kalau dia itu terpesona lihat tubuhnya si Ayako. Bahkan ya dia itu sempet terus terang kayak tadi. Nah setelah mendengar cerita si Takumi yang terpesona sama kemolekan tubuhnya si Ayako ya kan, di situ si Ayako itu udah ngambil ancang-ancang gitu cuy sambil masang muka malu-malu kucing gitu anjir. Bahkan ya di situ ya si Takumi itu dipepet-pepet sampai ya dia itu nyuruh si Takumi buat ngerasain gimana rasanya tubuhnya. Di sini tuh jangan salah paham dulu ya kan. Karena ya di sini dia tuh bukan nyuruh pegang opainya dia, tapi dia tuh nyuruh pegang perutnya. Buat apa ya? Karena di pikirannya saya aku di sini si Takumi itu kudu ngerasain gimana bentuk tubuhnya si Ayako cuy. Yang sekarang itu menurut si Ayako itu udah semakin tua dan udah kalah saing sama betina yang lain. Ya meskipun ya di sini sumpah gue tuh salfok banget anjir sama mukanya si Ayako. Dan di situ ya kan, setelah mereka tuh ngelakuin hal kayak tadi, itu mereka itu refleks pada salting semua. Padahal ya tadi ya si Ayako yang nyuruh si Takumi buat ngelakuin hal tadi, tapi malah si Ayako malu-malu, si Takumi juga malu-malu kucing. Gue malah bingung anjir. Ya asli dah, gue tuh kadang bingung ya kan, apakah kayak begini tuh hal yang dirasain sama orang pacaran random di jalan terus ketawa-ketawa sendiri ya kan. Dan terusan tiba-tiba lu lewat dan berpikir ini orang pada ngapain kok bisa ketawa-ketawa sendiri. Ya gue gak tahu dah perasaan kayak tadi itu cuy. Ya pokoknya ya kan setelah mereka tuh ngelakuin hal yang kayak tadi, si Takumi tuh bilang meskipun si Ayako itu udah semakin gembul dan kagak secantik dulu, dia tuh tetap bakalan suka sama si Ayako cuy. Dan ya cerita ditutup dengan kawan si Ayako yang heran sama sosok dari cowok yang ngebikin si Ayako itu salting cuy. Cerita berganti cuy. Kali ini kita ke sudut pandangnya si Takumi. Nah di sini ya kan si Takumi yang lagi asik jalan-jalan ini, dia tuh ditanyain sama kawannya tentang hal apa yang terjadi sama si Takumi dan Ayako waktu di rumahnya dia pas lagi sakit cuy. Ya di sini ya si Takumi itu senyum-senyum sambil bilang kalau dia itu habis megang perutnya si Ayako. Cuman ya waktu ditanya soal awal mulanya kenapa, si Takumi itu malah langsung ngejawab gara-gara Santa Claus dan langsung ngeganti pembicaraan di situ cuy. Nah sebelum lanjut ke cerita selanjutnya cuy, di sini kita itu bakalan ke flashback di momen ketika si Ayako itu lagi pakai baju Santa Claus. Bukan baju biasa, tapi baju dinas anjir. Nah cerita ini cuy itu bermula ketika si Ayako itu pengen mencari hadiah ulang tahun buat si Mio. Namun ya karena di posisi itu lagi ada si Takumi juga, pada akhirnya si Ayako itu ngajak si Takumi ke mall buat cari hadiah bersama cuy. Dan ya setelah si Ayako tuh sampai di mall ya kan, dia itu bukannya nyari hadiah buat anaknya, tapi ya kan dia itu malah cari barang anime yang dia sukai anjir. Dan ya gitu kan, karena di sini tuh lagi di posisi Natal juga dan mall itu padat banget, si Ayako itu mutusin buat megang tangannya si Takumi kecil karena ya takut dia itu bakalan tersesat cuy. Dan di sini ya, seperti yang lu lihat di sini ya kan, si Takumi cilik itu lagi dilema ternyata cuy, karena ya dia tuh meyakini banget kalau semua perasaan ini itu cuman sepiah aja dan dia pada akhirnya tuh ngebiarin cuy. Sampai ya dia itu ditanyain sama si Ayako tentang soal hadiah apa yang bakalan digunain buat jadi hadiahnya si Mio cuy. Namun ya karena seperti pada video sebelumnya ya kan, sebenarnya yang suka sama hadiah ini tuh bukan Mio tapi malah si Ayako aja. Bahkan ya dia tuh sampai bicara panjang lebar gitu ngejelasin tentang anime apa yang dia sukai. Sampai ya gara-gara si Ayako tuh banyak bacot banget, di situ si Takumi tuh dengan santai dan nge-counter si Ayako dengan bilang beli aja barang yang disukai sama Mio. Ya sehabis itu ya kan si Ayako itu udah kegoda banget dan kagak tahan gitu cuy, gara-gara lihat item yang digunain sama karakter anime yang dia tonton. Ya gara-gara item yang digunain sama karakter anime yang disukai sama si Ayako ya kan, di situ si Ayako itu punya rencana gitu cuy, dimana dia itu nyuruh si Takumi buat kencing di kamar mandi buat ngalihin perhatian. Padahal apa ya si Ayako itu ternyata udah kagak tahan lihat pistol dari salah satu karakter anime yang dia sukai. Sampai ya dia itu membeli hal itu dan nunjukin kepada si Takumi cuy. Padahal ya tinggal bilang aja gua tuh mau beli ini, kan udah beres gitu cuy. Kan jatuhnya tuh kagak usah nyuruh anak kecil buat kencing anjir. Di situ padahal ya si Takumi itu kagak bisa ngeluarin air kencingnya. Buset lah, parah banget di sini saya kata gua sih. Ya singkatnya gitu cuy, pada saat si Ayako tuh udah sampai di rumah, dia itu nyempetin buat menaruh hadiah sambil ya pengennya dia tuh ngasihin kadonya pakai baju Santa Claus. Tapi ya kan waktu dia tuh ngeliat baju cosplaynya, dia tuh malah salfok gara-gara ya baju cosplaynya si Santa Claus tadi itu malah bikini hero anjir. Ya lu pasti tau lah bikini hero itu artinya apaan. Bahkan ya di situ ya kan si Takumi tuh sempet malu anjir gara-gara ngeliat si Ayako. Sampai ya dia tuh bilang kalau semua biji dadanya si Ayako itu hampir kelihatan. Ya usut punya usut gitu cuy. Ternyata si Ayako itu salah ngebeli baju cosplaynya. Ya mungkin sih gara-gara si Ayako tuh terlalu fokus liatin item anime yang dia pengenin, makanya ya dia tuh sampai salah beli baju cosplay. Ya di momen itu ya si Ayako tuh langsung bilang ke Takumi gitu cuy, kalau dia harus merahasiakan rahasia memalukan ini kepada si Mio. Tapi ya seperti yang lo lihat ya kan, bukannya si Takumi itu bahagia ya kan habis ngeliat bentukan tubuhnya si Ayako, malah si Takumi itu takut gara-gara si Ayako itu pasang wajah mau ngebunuh dia cuy.
Dan ya sejak kebodohan ini ya kan, si Ayako itu bersumpah gitu cuy, kalau dia tiap tahun itu bakalan menyamar sebagai Santa dan menaruh hadiah Natal ke pohon Natal buat si Mio. Dan hal ini itu beneran dilakuin sama si Ayako. Dari si Mio itu dari bocah ya kan, sampai dia itu di kelas 2 SMP cuy. Sampai ya itu ngebikin Mio jengkel karena si Ayako itu sering ngendep jadi Santa di tengah malam dan nakutin dia. Dan ya cerita ditutup sama si Takumi yang senyum-senyum sendiri di kampusnya cuy. Gara-gara apa? Gara-gara dia tuh flashback kenangannya dia waktu lihat si Ayako itu pakai baju cosplay Santa Claus. Nah, cerita berlanjut lagi cuy. Di keesokan harinya kan si Takumi itu diundang sama si Ayako tanpa sebab buat mampir ke rumahnya buat makan sushi bareng. Ya meskipun di sini sebenarnya itu cuma umpan, karena apa? Karena ya seperti yang gue bilang tadi, temennya si Ayako itu beneran heran sama sosok yang ngebikin si Ayako itu jatuh cinta. Dan di momen ini ya kan, ketika mereka tuh udah saling berhadap-hadapan, si Takumi itu ditanyain gitu cuy, apakah tipe cewek idaman dia adalah wanita dewasa atau bukan? Karena ya kalau sama si Takumi itu bilang iya, berarti cinta Takumi kepada si Ayako itu kagak tulus. Karena ya bisa aja dia tuh cari cewek dewasa yang lain cuy. Dan di situ ya si Takumi itu refleks bilang ya kan, kalau sama dia tuh kagak punya fetish sama cewek dewasa, karena ya di matanya dia cuman si Ayako aja yang paling sempurna. Buset. Ya di momen ini sih asli si Ayako tuh sampai dibikin salting sama ucapannya si Takumi cuy. Bahkan ya dia itu refleks baper gitu. Namun ya di sini ya kan, temennya si Ayako yang sekaligus bosnya dia itu kagak yakin sama si Takumi, karena ya dia itu kayak berbohong gitu coy. Cuman ya di sini bukannya Takumi yang mau counter ucapannya si bosnya Ayako, tapi di sini malah si Ayako yang marah kepada bosnya sendiri coy. Sampai ya bosnya si Ayako itu ngajak duel si Ayako. Gimana kalau semua mereka itu pakai pakaian yang gak sesuai sama umur mereka? Buat apa? Ya buat ngetes si Takumi cuy. Ya alhasil ya kan, di sini si Ayako yang marah itu nerima tantangan ini. Dan lu tahu apa yang dipakai apa si Ayako? Ya, jadi dia itu pakai baju seragam SMA cuy. Buset, di sini hero banget anjir bini gua. Ya meskipun di sini si Takumi itu tertarik ya kan, namun ya kata si Takumi, si Ayako tuh kagak cocok pakai baju begituan. Sampai ya si Ayako itu nangis karena kecewa sama ucapannya si Takumi di situ cuy. Dan ya kan, singkat cerita, yang harusnya kita di sini tuh bakalan lihat si bosnya si Ayako pakai kostum yang gak sesuai umurnya, tapi ya dia tuh malah dikejutin sama bosnya Ayako yang bilang kalau sama gak bakalan ada orang bodoh yang mau pakai baju begituan demi memikat seorang cowok. Ya intinya di sini ya si bosnya Ayako itu cuma ngetes si Takumi sama ngejailin Ayako doang cuy. Sampai ya pada saat si Ayako tuh ganti baju, si bosnya ini itu bilang ya kan, kalau semua lebih baik si Ayako tuh berpikir 2 kali buat memilih si Takumi. Cuman ya bedanya di momen ini dan momen tadi ya kan, pembicaraan si Ayako dalam kamar ini itu serius banget cuy. Sampai ngebikin si Ayako itu beneran marah sama bosnya. Sampai ya gara-gara hal ini itu ngebikin si Ayako mencurahkan semua isi hatinya kalau seumpama baru kali ini dia tuh ngerasain hal yang demikian. Makanya dia itu mau ngejaga perasaan cintanya si Ayako kepada si Takumi cuy. Dan ya sontak ya kan, si bosnya Ayako yang udah mendengar semua cerita dari si Ayako tadi itu refleks ngebuka pintu kamarnya si Ayako dan ngeliatin gitu cuy, kalau semua si Takumi itu lagi ngedengerin pembicaraan mereka. Dan ya cerita ini pada akhirnya itu ditutup sama bosnya si Ayako yang bilang masa muda itu bukan tentang waktu tapi juga tentang perasaan kamu. Dan ya jadi gimana menurut kalian mengenai cerita kali ini cuy? Weh sumpah gua di sini kehabisan nafas anjir. Nih gua gak tahu di video bakalan jadi berapa menit. Ya jadi tuangkan aja perasaan kalian di kolom komentar, nanti kita bakalan membincangkan pembicaraan ini ke kolom komentar cuy. Jadi ya gimana, kita gas lanjut atau kagak? Kalau semua lanjut jangan lupa buat like dan subscribe channel ini cuy. So see you next time, sampai jumpa lagi.